Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita mulai taklim dan fikih, yaitu kita secara mengajar. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh beliau. Untuk mengawali kajian ini, maka kita bersama-sama kita dengan persoalan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Tentunya harapan kita adalah untuk yang seperti Ramadan kita diberi panjang umur yang barokah dan semakin memahami bagaimana cara ibadah yang baik dan benar mengikuti syariat Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah lewat para guru kita. Selanjutnya apa yang disampaikan nanti mengulas di kita sehingga bisa dilakukan kepada keluarga kita, anak kita, khusus istri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendeng yang imut top nomor terakhir. Dia segini. Soalnya kita tahu. Soalnya ini betul-betul kita baru selesai gitu. Lalu makan terbaik. Boleh semua. Kondisinya tayamum atau perkara yang membatalkan tayamum kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun hada fasal mubtilatul tayamumi utawi perkara kang batalake tayamum utawi kira-kira perkara kang batalake tayamum iku salah satu dari mas wijike perkara batalan wudu'a batalan dari batal apa al-wudu'a ing wudu walidatu lan mutat wa tawahum lan nyono wa tawahumul mati lan nyono onone banyu intayamama lakon jentok tayamune sapa man infak bihi krana sepine banyu. Jadi pasal ini menerangkan beberapa perkara yang membatalkan tayamum. Adapun yang membatalkan tayamum yaitu ada 3. Yaitu yang pertama, apa-apa yang membatalkan wudu maka otomatis akan membatalkan tayamum. Adapun batalnya wudu dari bab kemarin sudah dijelaskan ya, apa-apa yang membatalkan wudu maka secara otomatis akan membatalkan tayamum. Dan yang kedua adalah ridah. Ridah itu murtad. Jadi ketika kita di saat sudah bertayamum ya, ketika kita ini punya sesuatu, artinya punya keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang mana perkataan, keyakinan, perbuatan itu yang mengandung unsur daripada murtad, maka secara otomatis tayamumnya pun batal. Dan yang terakhir adalah mengira adanya air bagi yang tayamum itu dikarenakan keadaan tidak ada air. Nah, kecuali kalau tayamumnya karena sakit atau karena faktor lain, maka dengan adanya air itu dia tidak batal. Tetapi kalau tayamumnya ini dikarenakan tidak ada air, kalau kita ini menyangka seandainya kita melihat ada sebuah rombongan atau mobil itu pasti membawa air, nah, maka kalau kita itu menyangka semacam itu, maka otomatis tayamumnya batal. Atau kita ini mengira di suatu jauh bahwa kita itu di kebun, di sana itu kayak semacam fata morgana, kelihatan kayak air gitu kan. Nah, dengan kita itu mengira di sana adanya air, maka tayamum itu juga otomatis batal. Contoh lagi, ya. Terus kita ini ketika kita tayamum, ya. Ketika kita tayamum terus mendadak mendung, mendung. Terus kita itu memperkirakan bahwa nanti akan turun hujan. Dan dengan perkiraan semacam itu, maka otomatis tayamumnya batal. Maksudnya wa tawahumul ma'i intayamama bifaqdi. Tadi penjelasan semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ada fasal alladzi la perkara ya duka bisa suci nang najasati bayani saking pira-pira najis. Iku salah satu ana telu al-qadru suci iku arak. Tidak takola lasari kalane berubah apa arak binafsi kelawan awak dhewe arak. Wajibul maitati lan kulite bangke tidak lebih keluar desa apa maita wa malan perkara solongan dari apa mah dari itu hayawanan berupa hayawan. Jadi bab yang selanjutnya yaitu menerangkan sesuatu yang najis bisa menjadi suci ya. Bab ini menerangkan perkara yang perkara najis yang bisa menjadi suci. Yaitu ada 3. Yang pertama al-khamru idza takhallalas binafsiyah. Yang pertama ketika arak ya berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka cuka itu hukumnya suci karena khamr itu kan najis. Ketika khamr itu berubah dengan sendirinya ya tanpa dicampuri dengan zat lain, tanpa campur dengan zat kimia, tanpa diproses dengan teknologi kimia, maka arak itu secara otomatis menjadi suci. Tapi kalau arak itu diproses dengan campuran kimia, mungkin obat atau lain sebagainya, atau diproses dengan alat sesuatu, ya, dengan alat itu yang merubah arak menjadi cuka, maka cuka itu juga akan tetap haram. Yang kedua wajibul maitati idza dzikra.
Artinya kulit bangkai ketika disama. Ya, ini sih dimaksud kulit bangkai itu kemungkinan besar seperti contoh lah, seperti ada orang mempunyai perdu mati tanpa disembelih ya. Kalau disembelih namanya bukan bangkai lagi, artinya tetap halal. Tapi kalau ada perdu mati, maka kulitnya ini boleh dimanfaatkan, tetapi syaratnya harus disama dulu. Kalau sudah disama, maka kulit itu otomatis menjadi suci. Ini maksudnya dari barang najis menjadi suci itu tadi. Yang ketiga, wama soroh hayawanan. Ya. Yang ketiga, perkara wama dan perkara sorokan jadi atau jadi apa mah hayawan. Ya. Contohnya ini begini. Ketika ada sesuatu, mungkin buah-buahan atau mungkin binatang, ya, binatang mati atau buah-buahan yang busuk, maka di dalam buah ini muncul hewan, mungkin ada semacam ulat, maka ulat ini hukumnya halal, ya. Atau mungkin bangkai apapun, sekalipun bangkai itu bangkai anjing ya, itu keluar daripada itu, maka hewan kita dulu itu hukumnya suci. Ini kalau keterangan sarannya begitu. Insya Allah kalau ngajinya paling saran, insya Allah ada semacam ini. Ini hanya tak perluas saja penjelasannya. Tadi, maksudnya apa-apa yang keluar dari perkara najis, ya, maka itu hukumnya halal. Kemas kita makan jambu, ternyata dalam jambu ini ada ulatnya, maka ulat itu sebenarnya halal. Kalau kita makan, kita makan ulat itu hukumnya halal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ada fasal. An-najasatu tayyibun najis. An-najasatu tayyibun najis. Itu salah satu amalu munggola betul suci najis munggola. Wa muqaffafatu najis muqaffafa. Wa mutawasitatu najis mutawasita. Al-munggola tayyibun najis munggola. Iku najasatul kalbi najise biro najise asu wal injil lan jelek wa parti akadima utawi anak asulan jelek wal mukhafafatu lan anakun najis mukhafafah atau najis yang ringan iku bangsa piye berjaga ala diwan yuam kang guru mangan sapa sopi gue lakane kang saliyane susu walan jabluk lan turun balik walan jabluk turun tumeka oleh umurung taun wal mutawasitatu lan anakun najis mutawasitah besar guna jasati sekarine kira-kira najis, maksudnya sekarinya itu selain najis mugolado dan apa maksudnya. Jadi pasal ini menerangkan beberapa najis, ya. Najis itu ada 3. Yang pertama najis mugolado, yaitu najis yang berat. Wa muqaffafah dan najis yang ringan. Dan yang terakhir najis mutawasitah itu najis yang sedang atau tengah-tengah. Dan ada pun najis mughaladzah yaitu najisnya asu dan babila, kalau bahasa Jawanya jalan tadi. Dan anak-anaknya anjing dan babi tadi. Pokoknya anaknya anjing dan babi itu maka hukumnya tetap najis mughaladzah tadi. Yang kedua yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini adalah najis yang ringan. Artinya najisnya kencingnya anak kecil, ya, yang belum makan apa-apa kecuali air susunya ibu itu tadi, ya, dan anak itu tadi belum sampai umur 2 tahun di sini. Di sini kata Sofi, ya, pasti nanti ada kita lupa. Ini maksudnya anak kecil laki-laki atau perempuan, yang jelas anak kecil laki-laki. Kalau perempuan nanti Sofi laki berarti. Ya. Dan ada pun najis mutawasitah. Najis yang tengah-tengah yang sedang yaitu semuanya najis, ya, semua najis kecuali najis mughaladzah dan najis mukhafafah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal hadza fasal al mughaladzah
bisa suci apa najis mula lalu bisa tiga salatin kelawan hitung basuhan dan salati elia ing dalem sause ngilangake kanane najis ika guna salah suwijine saking salah iku piturope kelawan nganggo debu utawa tanah. Jadi pasal ini menerangkan tentang najis mughaladzah. Artinya najis mughaladzah ini bisa suci ketika kita basuh dengan 7 basuhan sebelum kita menghilangkan ainiyahnya atau bahasannya zatnya ya, zatnya najis tadi ya. Di dalam 7 basuhan itu tadi di antara salah satu 7 basuhan boleh awal, tengah, akhir maka dicampur atau diselimi dengan tanah, debu boleh ya, paham ya? Jadi di salah satu 7 basuhan tadi ya diselani dengan atau dicampur dengan tanah, debu dan sebagainya tadi. Wal mutawaffa dan mutawaffa maksudnya sebelum dibasuh tadi izalatu ainiyah, artinya harus dihilangkan ainiyahnya. Ainiyah itu zatnya tadi. Dan zatnya berupa apa? Ya berupa zat itu ya dari warna, dari bau, dari rasa yang enggak. Ya, itu dihilangkan dulu. Setelah hilang zatnya itu tadi, maka baru dibasuh dengan atau dengan air itu tadi. Wal muqaffafatu dan najis muqaffafah utan najis kambingan iku takuru bisa suci apa muqaffafah bila simani lawan nyirake banyu wala yang kasih muqaffafah ma'al bagi serta nilai wa bisalati ayat lanake date muqaffafah. Yang kedua adalah najis yang ringan seperti umpama kita pas gendong anak kita atau anak tetangga kita tiba-tiba kencing, umpama biasanya kan begitu ya, kencing di sarung kita atau mungkin di baju kita lah gitu. Maka cara mensucikannya sangat dan sangat mudah, yaitu cukup disiram dengan air atau diciprati dengan air ya, yang sekiranya najis itu bisa terkalahkan. Minimal bola babi itu mengalahkan atau menghilangkan ya, menghilangkan dari api warnanya kelihatan basahnya itu 5 cm lah. Setelah sampai siram air menjadi 10 atau bahkan lebih, itu artinya mengalahkan, menutupi daripada najis tadi. Wa izalatiha ainiyah dan menghilangkan ainiyahnya najis atau zatnya najis tadi. Ya, kalau sudah kita hilangkan, maka terus kita cipratin aja dengan air tadi. Wal mutawasitatu najis mutawasitah ikutan kasimu dan bagi ini kayak yang bagus itu kosimu namanya. Kita kata kosimu ya. Wal mutawasitatu najis tengah-tengah iku kosimu dan bagi ala kismaini ngatasi rong bagian eniyati suci najis eniyah wa hukmiyatilan najis hukmiyah al-ainiyatu al-ainiyatu najis ainiyah alati perkara la tetep ing ngatasi ainiyah apa lalu berla warimunan ambu atau unaroso wala buka mengkorakkan orang ini wajib min izalati wabiha saking ilangake warnane ainiyah warikiyalan ambune ainiyah wataumiyalan rasane ainiyah. Jadi bab ini menerangkan tentang najis mutawasithah ya, najis yang sedang. Nah, najis mutawasithah ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah ainiyah dan yang kedua adalah hukmiyah. Ainiyah itu ada zatnya, sedangkan hukmiyah itu hukumnya. Jadi tidak ada zatnya tapi masih dihukumi najis, macam gitu. Dan adapun yang dikatakan ainiyah yaitu perkara najis yang ada warnanya ya, launun, warikun, watokun. Pertama ada warnanya, yang kedua ada baunya, dan yang ketiga ada rasanya tadi.
Fala Buddha min izalati rohiyah warina wa ta'miyah, dan harus atau wajib menghilangkan daripada 3 perkara tadi. Harus dihilangkan warnanya, baunya dan rasanya itu tadi ya. Wa hukmiyatu wal hukmiyatu lan anapun najis hukmiyah iku alati perkara lalon akan ora ana warna ku mawujud walari kalan ora ana ku mawujud wala tomalan ora ana rasa iku mawujud yakin ku pikaing sira jarul mal'i ing banyu ada ing atase hukmiyah. Jadi adapun najis hukmiyah yaitu sesuatu najis atau perkara yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya dan tidak ada rasanya. Maka cara menghilangkan yakika jarul ma'i alaiha, itu mengalirkan air di atas najis tadi. Contoh umpama di keramik atau di marmer masjid ini ada ayam masuk, sehingga ayam itu katakan berak lah. Ya. Maka langkah pertama kita buang ainahnya dulu. Setelah ainahnya kita buang, ya, terus sudah tidak ada rupanya atau warnanya, sudah ada baunya dan tidak ada rasanya. Saya kira mungkin yang lebih jelas kalau ada yang tidak terlalu kan. Tapi sekiranya semacam itu, maka selanjutnya cukup disiram atau dialiri dengan air. Maka itu sudah hitungnya suci. Tak perlu langsung dicuci seperti anda. Ada setelah dihilangkan ainahnya dan najis tadi, setelah itu baru dialirkan mengalir tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal tadi itu pasal akul hati utawi luwe ketika dihebat. Iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi. Iku tawi kapra-kaprai utawa prai iku sito nang asapun utawa iku wasalulan utawa akeh-akeh hat iku komsata asara 15 apane yaman dinane dilayalia kelawan brimine komsa asara Akal tuhri utawi ketika suci bainal haid wa qaini ing dalam antarané loro iku komsata syarana 15 apane yaman dinane wa au goribu tahu kapra-kaprae kan iya kapra-kaprae tur ya lan katanya kata itu dulu ya au goribu tahu kapra-kaprae tur iku arba'atun ana papan wa isuna pagi itu ya apa nih yang nanti nane au salah satu utawa telu wa isuna lan 20 apa nih yang nanti nane wala hatta batasiku mawjud di asari maring akeh-akeh tau suci atau nipasi makai sabar langsung buat saya atau nipasi utawi ketika nipasi ku majatan saludan tulisan cerita tulisan mudahan atau sampean ya majatun Akal nipasi utawi ketika nipasi ku majatun sampean utawa sa cerita waduh dari beberapa nipas iku arba'un 40 apa nih yang mandinane Walulan dari akak nipas iku situ naswida apa nih yang mandinane. Jadi pasal ini menerangkan tentang ayat yang mungkin bisa dipahami karena biasanya kadang-kadang ngajinya ibu-ibu itu kalau ngaji biasanya ya tadi mendengarkan bukunya biasanya banyak bukunya pada ibu-ibu. Akhirnya ada fokus apa yang dijelaskan tentangnya kadang-kadang sampai lupa. Ini kalau bapaknya harus apa itu bisa mempelajari ini nanti bisa diingatkan tetapi. Jadi pasal ini menerangkan tentang sedikit-sedikitnya haid. Adapun sedikit haid yaitu sehari semalam. Ya paling sedikit paling cepatnya masa haid itu sehari semalam. Dan adapun umumnya atau
mungkin adat kebiasaannya itu diantara kalau tidak 6 hari 7 hari. Ya, lumrahe biasanya akan dino 7 dino lagi. Ini dimaksud laylatul sebenarnya ini siang dan malam ya, nggak mungkin hanya malamnya aja atau siangnya aja tadi. Dan yang paling banyak kayak waksaru itu komsata asaroh, yaitu 15 hari ya, 15 hari 15 malam. Tadi ya sehari semalam, 6 dino ya tinggi gitu maksudnya. Karena di sini juga ini yang di akhir tadi wilayah itu tadi. Jadi saya ulangi bahwa sebentar-bentarnya haid atau masa sedikit-sedikitnya haid yaitu sehari semalam. Tetapi lumrahnya ya biasa standarnya itu biasa kalau 6 sampai 7 hari. Dan ada pun yang paling lama-lamanya haid ya, paling lama haid yaitu 15 hari. Ya ada pun pamannya haidnya itu sehari semalam ya, maka sucinya 29 hari apabila tanggal Hijriah, tanggal bulan itu genap 30 hari. Pokoknya kalau haidnya 1 hari 1 malam, maka masa sucinya panjang. Tidak 15 hari tapi panjang sampai 29 hari. Kalau 1 bulan Hijriahnya itu genap 30 hari. Dan adapun kalau haidnya itu 6 hari atau 7 hari, ya tinggal 30 dipotong 6. Kalau 6 hari berarti masa sucinya 24 hari. Kalau 7 hari masa sucinya 23 hari masa sucinya, itu sudah pasti. Dan adapun paling lamanya orang haid ya, orang haid itu cuma 15 hari, itu paling lama, dan kalau haidnya sampai 15 hari, maka masa sucinya juga 15 hari. Kalau tanggal hijriahnya itu sampai 30 hari, paham ya? Artinya kalau haidnya cuma sehari semalam berarti nanti masa sucinya panjang. Kalau 6 hari berarti 24, kalau 7 hari berarti 23, kalau 15 hari berarti masa sucinya 15 hari juga. Itu kalau ini cuma tanggal benar maksudnya 30 hari tadi. Dan ada pun masa singkatnya haid, masa singkatnya suci, akal tuhri ya, masuk masa singkatnya suci daripada haid tadi, yaitu bainal hadotaini, di antara haid pertama dengan haid kedua, ya itu khamsata asyara, yaitu biasanya ya, standarnya ya, itu paling sedikitnya masa sucinya haid yaitu di antara hadotain, dari haid ini sampai haid yang akan datang. Tetapi umumnya khamsata asyara yauma, yaitu 15 hari itu umumnya. Kembali itu. Salam syarat. Aku tuhri bainal hadotaini khamsata asyara yauma. Artinya sedikit-sedikitnya suci ya, masa suci antara haid itu. Dari haid pertama sampai haid lagi itu namanya masa suci ya. Itu 15 hari. Ya, itu paling sedikit. Ada pun umumnya al-ghalibu arba'atu wa isuna, yaitu 24 hari ya. Atau salah satu wa isuna atau 23 hari. Wala ada asal ini dan tidak ada batas ya bagi sucinya perempuan dari haid. Artinya sucinya perempuan dari haid itu tidak ada batasnya. Terkadang seorang perempuan itu katakan umur sudah 40 tahun ya, dia sudah menopause, artinya sudah tidak ada haid lagi, maka itu suci terus. Itu maksudnya gitu. Artinya sucinya seorang wanita ya dari haid itu tidak ada batasnya. Artinya ya tergantung kesuburan rahimnya itu tadi, atau bisa jadi dari suatu daerah atau mungkin cuaca daerah itu juga akan mempengaruhi daripada masa haid tadi. Karena ketika Imam Syafi'i sendiri ya, ketika menyurvei atau mentakrir atau memastikan daripada hitungan haid ini, beliau ini juga secara praktek, dan mati praktek itu menyaksikan sendiri, menanyakan paman beliau dikatakan di daerah Baghdad, Irak sana. Beliau tanya-tanya, kalau di daerah dengan suhu semacam ini, kira-kira
perempuan ini haidnya berapa hari. Nah, itu sampai detail begini Imam Syafi'i itu. Makanya fikih yang berhaluan atau mungkin mengacu daripada mazhab Imam Syafi'i tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ada pasal dari sholati utawi perkara kang dadi kudu salat iku isnani ana loro naum suci iku keturun wanisan lanani. Pasal ini menerangkan tentang pentingnya sholat. Jadi artinya sholat ini bisa dimakruh dikarenakan dua sebab atau dua perkara yang tadi. Yang pertama karena ketiduran dan yang kedua karena lupa. Artinya ketika kita ini contoh kecil lah, kita ini habis kerja katakan sebelum zuhur itu kita sudah pulang kerja, ini proyek kerja. Nah, kebetulan tidur lah sakit-sakitnya itu tahu-tahu masuk sholat asar, maka zuhur ini belum sholat artinya kan gitu. Dan maka itulah namanya ketiduran kita belum, maka ini nanti wajib diqadha gitu. Artinya sholatnya harus digantikan setelah kita sadar atau setelah kita melakukan sholat asar tadi. Dan yang kedua adalah karena lupa. Artinya saking sibuknya kita lupa. Tadi saya sudah stop dulu. Nah, maka dengan adanya lupa itu tadi, maka sholat itu boleh diqadha. Selain itu, maka tidak ada uzur daripada sholat itu tadi. Sebenarnya kalau yang sholat itu sholat itu tidak ada yang diqadha. Ya, sholat itu karena sholat saking pentingnya ditekankan kepada kita, maka sholat ini tidak boleh diqadha. Kecuali dua perkara itu tadi. Ya, karena ada uzur tadi ya, ada uzur karena ketiduran dan lupa tadi. Adapun ada beberapa ulama yang membolehkan mengqadha sholat. Artinya sholat yang telah kita tinggalkan itu kita qadha. Beda ya, ini nanti bahasanya kayak jamak, lupa kan ada jamaknya, itu bedanya memang qadha. Qadha ini mengganti ya, mengganti sholat yang kita tinggalkan karena faktor dua perkara. Yang pertama karena ketiduran dan yang kedua karena lupa atau kesalahan kita tetapi, maka belum diqadha. Selain itu sebenarnya tidak boleh, tapi sebagian ulama untuk ya karena mungkin fadhil amal untuk supaya lebih hati-hatinya, maka diperbolehkan untuk mengqadha. Tapi pada dasarnya ya sholat kenapa sih pentingnya sholat? Coba kalau puasa dan ibadah-ibadah lain kan beda ya. Kalau puasa, kalau bagaimana yang mampu puasa boleh nggak puasa ini intinya. Kalau kita perjalanan dan kita juga boleh nggak puasa karena musafir tadi ya, atau karena sakit dan sebagainya, boleh kita nggak puasa. Tapi karena sholat, kalau kita nggak bisa berdiri, coba bayangkan, suruh kita duduk balik itu karena pentingnya sholat dan tidak bisa ditawar lagi di sholat itu. Karena saking pentingnya sholat itu tadi, maka sholat yang diqadha adalah hanya dua keadaan tadi. Satu karena yang kedua, yang kedua karena lupa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal suruh sholat utawi prasyarat sholat. Suruh sholat utawi prasyarat sholat. Ini sama niat nomor 2 baru hadas suci semua hadas suruh. Wa taharatul suci amin najasati saking kira najis isopi dalam pakaian wal badan lan badane wal makanilan panggonane wasaful aurati lan tubi aurat wasiqal qiblatillah manjukillah betul wakilan manjuri waktu lan tahu di kabiyatillah perdune sholat walayat kegiatan ora kena nyongkon nyongkon akeh kanggo kepentingan minggu saking kira-kira berdua sholat dine kotake sunatan sunah wastibabul mutilah-tilah kira-kira berbagai batalake sholat. Wasnabul mutilah-tilah ngantuk kira-kira berbagai batalake sholat. Jadi bab ini menerangkan tentang syarat-syaratnya sholat, ya. Jadi kita harus paham
mungkin yang sering mendengar yang kaji tentang ilmu. Makanya ilmu yang wajib kita pelajari yaitu pertama adalah manfaatilah. Setelah manfaatilah ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu hal itu ilmu yang saat ini kita hadapi, kayak wudhu, sholat dan sebagainya, itu namanya ilmu hal. Jadi umpama sampean ini ya katakan yang dia mempelajari ngaji ya boleh, tapi itu bukan satu yang wajib. Atau mungkin kita ini belum waktunya untuk zakat, kita aja masih belum punya satu nisab, kita belajar menjaga, itu tidak wajib, ya boleh tapi tidak wajib. Tetapi yang kata ilmu hal, katakan sampean mau melakukan puasa, atau mau melakukan berdagang, atau mau melakukan bertani, maka untuk mau melakukan semacam itu perlu kita ketahui ilmunya. Maka seperti hanya sholat, dan sebelum sholat itu ada syaratnya, maka harus dibedakan antara syarat dan rukun. Ya. Kalau syarat itu sesuatu ketentuan sebelum kita melakukan pekerjaan itu tadi, itu namanya syarat. Tapi kalau rukun, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan itu tadi. Bedakan ya, antara syarat dan rukun beda, jangan salah paham. Kalau syarat sebelum atau ketentuan sebelum melakukan pekerjaan itu namanya syarat. Tapi kalau rukun, sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan itu namanya rukun. Jadi bab ini menerangkan tentang syaratnya sholat. Jadi syarat sholat itu ada 8. Yang pertama adalah suci daripada hadas 2, ya, hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua yaitu wathoharatu anin najasati, yaitu suci dari beberapa najis, baik dalam pakaian, badan maupun tempat. Ya, maka kalau kita ini sholat memakai baju najis tidak sah. Kita sholat memakai badan kita najis juga tidak sah. Atau mungkin tempat yang kita sholatin, waktu kita pas kita mau sholat di depan kita ini ada najis ya, nah, maka itu tidak sah. Artinya harus kita isi dulu. Nah, batasan itu apa ya? Batasan yang itu pernah kita membuat semacam kayak pembatas, ya. Makroh tadi, maka pembatas itu yang area kita sholat. Kalau di luar itu enggak. Kalau dalam caranya, umpama kita sholat, nah, itu kita punya sarung ini ada benangnya yang lebar, yang lebar itu panjang, mungkin menyentuh najis. Ya, maka itu juga termasuk najis. Kalau ada sorbannya panjang, dari pulang haji lah, ya kan, dapat beli sorban saya yang panjang sekali, maka sorban gelang atau sajadah, ternyata sampai nyentuh najis, ya itu tidak sah. Jadi, atau kita sholat di sesuatu benda yang bergerak, ya, sesuatu benda yang bergerak. Ketika kita sujud atau rukuk, benda itu ikut goyang-goyang, gitu. Itu banyak sekali itu. Artinya nanti ketentuan yang itu nanti yang bab yang akan datang pun akan dijelaskan. Yang penting hanya segitu aja ya, supaya kita lebih fokus pada bab tadi. Wasatul aurati, dan kita harus wajib menutup aurat. Ya, ini kalau dalam sarannya juga diberikan umpama kita pas sujud, ya, terus kita terbuka lah umpama sarung kita atau baju kita, yang mana aurat kita terbuka, maka kita harus cepat-cepat menutup. Kalau kita tidak cepat menutup, maka sholat kita batal. Ya, harus menutup aurat. Dan selanjutnya yaitu wajibul kiblat, yaitu kita harus menghadap kiblat. Kita tidak boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Maka sebelum kita sholat kan ada istilah istiad. Istiad itu menentukan arah dulu. Ya, tidak boleh kecuali kalau kita sudah di perkampungan begini, maka kita tidak boleh menentukan istiad. Artinya untuk mana kiblatnya kita sudah diatur oleh masjid tadi, sudah diarahkan oleh masjid tadi. Adapun seandainya ada perubahan kiblat, umpama ya, zaman sekarang kan musim trennya katakan perubahan bumi sehingga masjid bergeser dan sebagainya ya. Sebenarnya kalau bergesernya itu tidak terlalu fatal, sehingga merubah arah, sehingga arah mama menghadap ke barat terus sampai terjadi menghadap ke selatan atau ke utara, itu mengubah arah ya. Itu nggak jadi masalah sebenarnya, itu hanya sedikit. Terkadang saya itu malah nggak khusus ya, umpama masjid sudah bagus begini, terus kita mengikuti arahan mungkin dari beberapa yang alat untuk memberikan kompas ya. Sehingga kita mau sholat itu sajadah itu diberikan semua. Akhirnya kayaknya enggak. Akhirnya imamnya sabu subuh pagi banyak atas subuh kita mandi sholat. Bagaimana meluruskan soknya aja nggak tarik-taruhan gitu. Apalagi nggak ada
Katakan ada kakinya panjang. Kalau ada kakinya panjang masih bisa mengarah. Ini kalau hanya bawa sajadah masing-masing, terus sajadahnya besar kecil itu mana repot itu. Karena sampai melengkung dan sebagainya ya. Sebenarnya kalau untuk hemat saya itu nggak perlu selama tidak fatal dalam perubahan arah kita pilih. Artinya kalau mancing berapa derajat itu tidak masalah. Lebih baik kita mengikuti arah masjid yang semestinya kita pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya syarat sholat yaitu setelah masuknya waktu. Ya jelas kalau kita mau sholat isya ya setelah masuknya waktu isya. Nanti biasanya mungkin insya Allah ada bab nanti tentang waktu sholat diterangkan. Kalau maghrib ya setelah menunjuknya megang merah. Nanti setelah megang merah itu dulu, nanti tenggelam, nanti megang kuning masuk waktu isya. Sampai megang merah nanti habis waktu isya nanti fajar sedih dan seterusnya lah. Tapi nanti waktunya akan dijelaskan dulu. Dan selanjutnya yaitu wa ilmu bifat yakin wa ala yatikila fardun putri sunatan, yaitu harus mengetahui dari beberapa fardunya sholat. Ya, kita tuh harus tahu. Jadi kita mau sholat harus tahu fardunya sholat. Kalau kita tidak tahu fardunya sholat maka di dalam bab ini maka sholat kita tidak sah. Itu pentingnya ilmu fikih di sini. Karena apa? Jangan sampai kita sholat nanti yang diperlukan ternyata tidak kita lakukan. Nah, ini yang menjadi biasanya bisa atau wa ala yatikila fardun dulu dia sunatan, atau meyakini bahwa ini perdunya sholat ini wajib terus kita meyakini sunnah aja, nggak usah dengar itu sunnah aja. Artinya sesuatu yang perdu kita yakini sunnah, maka itu juga masuk sholatnya tidak sah. Artinya tidak menetapi syarat tadi. Dan selanjutnya wajibah bermubilati dan menjauhi dari beberapa perkara yang membatalkan sholat. Nanti bab lainnya selanjutnya ada bab lagi yang khusus membahas tentang batalnya sholat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdas utawi pira hadas iku isnane loro. Asguru siji hadas kecil, akbar hadas gede. Wal asguru anaku daira darani hadas cilik iku ma perkara ojaba kang wajibake apa ma alwudu yang wudu. Wal akbar utawi darani hadas gede, hadas akbar iku ma perkara ojaba kang wajibake apa ma alwudu yang adus. Jadi hadasnya ada dua, kecil dan besar. Hadas kecil yaitu sesuatu atau hadas ya asguru akbar, asguru ma aujabal wudu, yaitu kalau hadas kecil sesuatu yang mewajibkan wudu. Tapi kalau hadas besar yaitu sesuatu yang mewajibkan mandi seperti atau sebagainya atau buruk yang hadas akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aurati awalatu laifil aurati wa akbaratun al-auratu sebenarnya al-auratu dari kira-kira aurat wa apa auratu wajibin adapun aurate nolanan itu mutlakan paling mutlak wal amatilan amat di sholatin dalam sholat iku ma perkara bena sholatin dalam antara mungkil wal batilan bikul wallahu turatilah anapun aurate mengatakan bikul di sholatin dalam sholat iku jari badannya sekabari badannya kurang masuk wajikan sakliyane wajah wal kafain lan pepek loro walatul awate waktu kang beko wal amatil amat iku idal ajanibi idal sanjini Bismillahirrahmanirrahim. Wa auratul quratilan amatun aurate waktu kamar beko wal amatilan amat iku indal ajanibi dalam sandingi wong yo, artinya tidak makromnya tidak jamil badan sekalian badan wa inda makarimnya dalam sandingi makarimnya buruh wa nisana wakil rumah bena suratin dalam antaranya ke baru berdikat betul. Jadi bab ini menerangkan tentang aurat ada istilahnya ada empat. Yang pertama adalah auratnya laki-laki secara mutlak ya, wala mati lan amat bisolati amat itu ya tidak ya bisolati dalam surah dalam bisolati dalam sholat yaitu di antara pusat dan lutut beban lutut ya. Tadi saya bilang lutut apa telapak tangan tadi lutut ya beban lutut ya.
kecuali remaja dan anak-anak. Wa uratul qurati wa amma indal ajanibi, ya, di dalam orang lain maka seluruh badannya. Wa inda makarimia, dan di antara makromnya atau perempuan bena surah barudah bersama perempuan itu hanya rusak dan juga kalau dia di sampingnya makromnya. Tadi makrom itu ya seperti ada ikatan masak tadi atau ikatan pertanian. Ya. Pasir akan selati wallahu a'lam bishawab. Di adalah di teknik semuanya itu, anu satu